Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqini dhalimin bighalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqini dhalimin bighalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Supaya lebih berkah pengajian ini, kita buka bersama dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua jamaah Masjid Jami Al-Barakah kembali di pekan keempat di malam Selasa kita mengkaji Sirah Nabawiyah setelah rangkaian Sirah Nabawiyah ini telah memasuki kemarin beberapa episode tentang hadisul ifki yang menimpa Aisyah, ibunda kita Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, ya. Karena ini rangkaiannya ini sengaja dibuat berdasarkan kronologis. Nah, mumpung ini kan peristiwa, sebenarnya tema besarnya adalah peristiwa antara perang Ahzab. Jadi antara waktu perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah sampai perjanjian Hudaybiyah. Sangat disayangkan apabila langsung loncat misalnya ke perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu dalam beberapa episode ke depan bulanannya kita memang membahas peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak bisa dianggap ringan, dianggap kecil. Karena dari mulai perang Ahzab sampai perjanjian Hudaybiyah itu banyak peristiwa-peristiwa penting dan tidak kalah penting dari hadisul ifki kemarin. Oleh karena itu salah satunya ada peristiwa intelijen, bapak-bapak semua, iwan-iwan semua. Peristiwa intelijennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau peristiwa spionesnya dari Nabi Muhammad SAW, yang mana kali ini saya mau kasih pemahaman dulu, kasih wawasan dulu tentang, kan lagi perang Ahzab, ada suku Quraisy, ada suku Yahudi, orang-orang Yahudi dan suku Qatafah. Kok bisa suku-suku yang berbeda-beda itu dan tempat tinggalnya berjauh-jauhan itu? Satunya di Mekah, satunya di Najd, satunya di Khaybar. Kok bisa? Kok bisa sama-sama bersekongkol menyerang Madinah? Makanya disebut Ahzab. Ahzab tuh kalau bagi
aliansi. Jadi nggak satu negara gitu. Ya kan dulu kan negaranya negara kota, bukan kayak negara modern sekarang. Ya, Quraisy, Ghatafan, yang bisa sama-sama muslim Madinah, Koalisi. koalisi. Kok bisa sama-sama muslim Islam? Begitu. Dan satu komando. Kok bisa begitu? Oh, ternyata ini yang mau saya ceritakan. Jadi ada flashbacknya. Ini karena memang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi Pak, dari dulu emang udah jagonya dia menghembuskan citra negatif, fitnah terhadap kaum muslimin. Bahkan meskipun itu dalam bentuk bicara, dalam bentuk wacana gitu, bicara. Dari kabar mulut ke mulut aja di zaman Nabi SAW, mereka udah bisa sedahsyat itu fitnahnya. Dari zaman tradisi lisan, kan waktu itu tradisi lisan. Ya ada yang bisa tulisan, cuma kan lebih sedikit daripada sekarang. Apalagi yang di Zionis di zaman sekarang gitu. Dulunya aja sudah begitu, sudah begitu. Nah, ini ada satu Yahudi yang memang udah diincar untuk apa? Untuk dieksekusi. Namanya Abu Rafi bin Abdul Hukai. Namanya agak susah dirinya orang Indonesia. Abu Rafi bin Abdul Hukai. Ini ternyata salah satu pengompor, bahasa Cibinongnya pengompor. Ngomporin siapa? Itu ngomporin kok bisa Yahudi, Ghatafan sama Quraisy sama-sama menyerang Islam dalam satu komando. Oh, dikomporin. Namanya salah satunya namanya Abu Rafi bin Abdul Hukai. Nah, Rasulullah SAW mengetahui hal itu. Ini udah selesai, udah menang lawan Ahzab, udah menang lawan Quraisy. Ini tinggal pengompornya belum dieksekusi. Di mana? Ternyata di dekat Khaybar. Khaybar itu Pak, kalau kita ke utara Madinah, terus puluhan kilometer ada yang namanya Khaybar. Sampai sekarang dijadikan cagar budaya oleh pemerintahan Arab Saudi. Jadi kalau misalnya Bapak umroh plus, ya barangkali pengen nampak tilas Nabi SAW, itu ada benteng-benteng Khaybar masih ada sekarang. Ya, benteng-benteng Khaybar. Emang sekarang bagus, dulu subur. Jadi kayak apa ya? Pemukimannya itu kayak benteng-benteng di zaman dulu. Tapi ya memang udah kena berbuku gurun gitu. Itu bisa dicek kalau di Google ada di situ. Ya, saya sendiri juga belum pernah mengunjunginya, tapi memang udah jadi apa? Destinasi wisata gitu di situ. Itu namanya Khaybar. Jauh di utara Madinah sana. Nah, ini dia tinggal nggak sampai ke Khaybarnya ini si Abu Rafi ini. Tinggal di oase-oase sekitar Khaybar. Nah, ini dia. Kalau belum bisa menaklukkan yang besar, ini ciri khas militer Islam nih. Ciri khas militer Islam. Kalau belum bisa menaklukkan yang besar, maka yang sekitar dulu yang kecil yang ditaklukkan. Nah, ini tokohnya namanya Abu Rafi bin Abdul Hukai. Kebetulan dia tinggal di oase. Oase zaman dulu kan juga bukan sembarang oase, luas. Ya, bukan sekedar taman begitu, tidak. Daerah subur di sekitar gunung namanya oase, tapi ini banyak luas, bisa hektaran gitu besarnya itu. Nah, tinggal di situ dia si Abu Rafi. Nah, singkat cerita, Rasulullah SAW menugaskan suku Khazraj, yaitu dari kaum Ansor. Nah, pengen nih siapa yang bisa dieksekusi nih musuh Allah namanya Abu Rafi bin Abdul Hukai. Yang ngejawabnya benar suku Khazraj. Kenapa? Minta dikasih kesempatan, ya Rasulullah, saudara kami dari suku Aus ini udah pernah mengeksekusi ya Ka'ab bin Al-Ashraf, intelijennya Yahudi, bahasa saya biar gampang pemahaman kita, biar gampang, intelijennya Yahudi. Kasih dong kami kesempatan wahai baginda Rasulullah untuk bisa menyamai amalnya saudara kami dari suku Aus ini. Kita suku Khazraj gak mau kalah kebanggaan. Oh benar, ternyata dikasih kesempatan. Ya udah, itu kan dulu saudara kamu dari suku Aus udah eksekusi ke Ka'ab bin Al-Ashraf, intelijen Yahudi. Nah, sekarang giliran ente deh pada perwakilan dari suku Khazraj untuk jangan sampai kalah pas
itu rombongan sedikit aja, 5 orang. 5 orang aja. Dipimpin oleh sahabat mulia namanya Abdullah bin Ati. Itu masuk, apa namanya? Dan di situ ada benteng juga. Jadi dulu Pak memang benteng itu lumrah ya Pak. Jadi benteng itu mungkin kalau sekarang kayak portal atau kayak gapura gitu. Dulu mah benteng begitu. Di Timur Tengah di Eropa wajar. Jadi kok benteng lagi Ustaz? Benteng lagi. Kenapa benteng? Ya kayak sekarang mah mungkin kayak portal, kayak nemuin gapura kan ada ya Pak ya. Ya di desa ada, ya di perumahan komplek ada. Itu namanya masuk benteng. Ternyata Abdullah bin Ati punya strateginya. Nggak mungkin 5 orangnya itu musuh, karena takutnya ketahuan ini kan orang asing kan gitu. Maka saya sahabatku yang 4 orang ini, udah kamu diam dulu di sini, biar saya yang duluan deh. Karena kenapa? Pemimpin rombongan patut yang paling pertama mengamankan situasi. Bener ngendap-ngendap. Ya. Dengan cara apa? Ini hebatnya di Abdullah bin Ati, salah satu intelnya Islam, intelijennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pura-pura kebelet kencing, kebelet pipis, kebelet kencing. Gimana dia kan namanya orang dulu pakai jubah juga, dia pakai gerakan-gerakan itu. Nah kebetulan yang jaga bentengnya ngiranya itu kaumnya mereka. Aduh saya mau kebelet nih gitu. Ya udah benteng udah mau ditutup. Itu terjadi di malam hari Bani Isya. Ya, ingat dulu nggak kayak sekarang Pak, nggak ada penerangan listrik begitu. Karena gelap dan ini posisinya memang kayak orang mau buang air, dipersilahkan untuk masuk dan nggak curiga si penjaga benteng itu. Karena lumrah gitu kalau orang pengen buang air. Akhirnya pada saat itu dia mengendap-endap, Abdullah bin Ati mengendap-endap, langsung ya menyelinap kepada kediamannya si Abu Rafi ini. Apa yang terjadi? Ingat pesannya baginda Nabi. Siapa Abdullah bin Ati? Kamu dan kawan-kawan ini di dalam misi yang ini, dalam misi intelijen ini, jangan sampai membunuh wanita dan anak-anak. Jangan sampai membunuh istri dan anak-anaknya si Abu Rafi juga. Hebat Islam itu. Islam adalah yang adab militernya paling tinggi Bapak-bapak dari seluruh peradaban-peradaban di dunia. Kalau Amerika dulu lagi jajah Irak, lagi jajah Afghanistan, lagi jajah bangsa-bangsa lain selain Islam juga. Ya, kalau memang lagi mabok, tentara-tentaranya serganu-serganunya, nggak usah lagi mabok, lagi sadar aja, siap-siap tuh kehormatan muslimah, saudara-saudari kita itu terancam. Terbukti perang Irak 2003 dengan dalih menghukum Saddam Hussein kan gitu ya, tahun 2003 tuh dulu zaman Bush itu banyak ribuan wanita-wanita muslimah ahlu sunnah di Irak menjadi korban pemerkosaannya dari Saddam Hussein Amerika. Begitu juga ketika koalisinya Amerika datang ke Suriah, bukan ribuan lagi, puluhan ribu. Sampai sekarang datanya masih ada. Media mainstream aja memberitakan seperti ini. Di Islam nggak pernah ada. Mana futuhat Islam? Islam menaklukkan, Islam berperang, futuhat terjadi futuhat. Yang ada adalah peradaban tersebut terjadi ya pembebasan dari kesyirikan menuju kepada tauhidullah, tauhid Allah. Yang ada sejahtera yang ditaklukin. Mana nggak ada terjadi pemerkosaan? Mana pas Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad, sebut deh Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, kita sebut panglima-panglima, jenderal-jenderal besar Islam di masa lalu. Mana pasukannya? Satu kabar aja, satu riwayat aja memperkosa yang ditaklukkannya, nggak ada. Tapi kalau lihat militernya Rusia, militernya Amerika, bahkan yang dulu militernya Inggris kan negara adidaya sebelum Amerika, abad 19, Inggris Raya. Sombong mereka di abad 19, Inggris menyebutnya kami negara yang matahari
mataharinya tidak pernah tenggelam, kan gitu. Ya. Itu pengawasan umum lah ini. Ya, matahari tidak pernah tenggelam. Kenapa? Itu global dunia dijajah semua sama Inggris, termasuk di Cina. Walaupun hanya beberapa tahun, kok 1814 sampai 1819. Koreksi saya kalau salah. Inggris menjajah ini. Tuh oleh-olehnya kebun raya Sir Thomas Stamford Raffles. Inggris, bukan orang Belanda itu. Lagi penjajahan Inggris di Nusantara. Ini ternyata Inggris pun sama. Prancis zaman Napoleon Bonaparte sama. Terjadi sama. Pemerkosaan terhadap yang lemah. Penganiayaan terhadap kakek-kakek. Penganiayaan terhadap anak kecil. Musuh. Dibilang musuh. Maka saya nagih riwayat. Sebagai saya juga penggiat sejarah Islam, saya minta riwayatnya satu aja. Ketika lagi penaklukan Islam mengalahkan negara lain, kaum lemahnya dizalimi sama kaum muslimin. Enggak ada. Masya Allah. Jadi lagi perang pun, ini lagi operasi intelijen. Jangan kamu Abdullah bin Atik dipesankan oleh Nabi, jangan sampai menyakiti anak-anak sudah. Jangan sampai menyakiti istrinya. Ini yang salah dianya aja, memang dia pengopor gitu. Sehingga kita hampir binasa daulah Islam waktu itu. Gara-gara salah satu dari fitnahnya kabar dari lisannya dari si Abu Rafi. Benar. Akhirnya dieksekusi di malam Jumat Gulita. Mati dia. Guru-guru Abdullah bin Atik sebagai pemimpin rombongan kembali kepada teman-teman yang tadi yang disuruh istirahat ini. Ternyata dari sini ada beberapa kesimpulan, bapak-bapak yang sekalian. Boleh jadinya memang dalam operasi intelijen itu meskipun sama-sama ditugaskan, satu sama lain nggak tahu apa yang dilakukan, misi yang dilakukan oleh siapa. Itu kan tadinya terus istirahat biasa, Abdullah bin Atiknya. Tiba-tiba pas sudah datang udah selesai tugasnya. Ya bahasa sekarang mah begini, geningan geus pae musuhna. Acan gawe belum kerja, geningan musuh geus pae cenah. Intelijennya geus pae cenah. Ya apa? Intelijen musuhnya yang begini. Udah meninggal, iya udah orang saya tusuk katanya. Dieksekusi memang, dieksekusi. Ya. Abdullah bin Atik. Oh ya udah, akhirnya mereka dengan wajah sumringah kembali ke Madinah. Lapor kepada pimpinan tertinggi Madinah, Daulatul Islam Madinah, yaitu baginda Rasulullah SAW. Tarik fikir lagi, tarik pemahaman lagi, tarik hikmahnya lagi, tarik ibrahnya. Apa? Dalam hal ini orang-orang yang membahayakan keselamatan kaum muslimin, membahayakan keselamatan negara, itu memang boleh dieksekusi. Boleh dieksekusi. Dan ini intelijennya, spionasinya Rasulullah SAW yang terdepan, bapak-bapak sekalian, di perang-perang konvensional gaya klasik. Gaya klasik maksudnya apa? Dulu zaman sebelum ditemukannya senjata api. Sebelum ditemukan senjata api nih, masih perangnya itu masih adu pedang, adu tombak, adu panah, spionase Islam termasuk yang terdepan. Nah itu akhirnya kita dieksekusi. Apa yang membuat bisa seperti itu? Ya kan orang ini udah pernah membahayakan keselamatan satu masyarakat kaum muslimin yang jumlahnya ribuan ini, jadi digempur sama musuh. Gara-gara siapa? Gara-gara hasutan demi hasutan dari Abu Rafi yang dieksekusi sama Abdullah bin Atik. Jadi biar bapak nggak bingung nih, yang kaum musliminnya namanya intelijen muslimin namanya Abdullah bin Atik. Ini Islam nih, yang Islam. Pihak Yahudinya tadi yang dieksekusi Abu Rafi bin Abdul Muttalib. Apa boleh? Ya tadi hasutan-hasutannya dia membahayakan keselamatan kaum muslimin. Dan itu memang hukumannya hukuman mati. Coba aja misalnya di militer. Militernya militer TNI, Tentara Nasional. Ya, coba kalau ada yang melakukan seperti itu,
menjelek-jelekan militer Islam, jihad Islam. Itu mah cuma stigma saja, Bapak-Bapak sekalian. Coba diadu secara ilmiah. Kita punya kesempatan ngomong, mereka punya kesempatan ngomong. Kaum muslimin punya kesempatan ngomong, kaum liberal punya kesempatan ngomong. Ayo, dan jangan dikit-dikit ini. Ini kan yang repot kan kita nggak fair. Wacana keislaman sekarang di Indonesia nggak fair. Kenapa? Kita ngomong pengen Indonesia punya solusi dengan yang namanya syariat Islam. Pengen syariat Islam nih. Ini solusinya gini loh. Kalau ekonomi begini loh. Kalau hukumnya begini loh. Nih kalau perpolitikannya gini. Kita pakai solusi. Kita bawa Al-Quran, bawa nas sunnah, bawa juga nas sirah nabawiyah. Itu solusi buat umat manusia, buat bangsa Indonesia juga. Kan ini baru mangap bahasa sekarang ini. Baru mangap ngomong begitu. Baru mau radikal nih, radikal. Nggak fair itu. Dalam masalah debat nggak fair. Makanya orang kali Rocky Gerung kan agnostik. Kenapa saya bilang agnostik? Dia percaya Tuhan. Dalam kesempatan berbagai kesempatan dia bilang percaya Tuhan, tapi tidak beragama. Itu namanya agnostik. Beda dengan ateis ya Pak. Kalau ateis tidak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan tapi tidak terikat dengan agama. Rocky Gerung salah satunya. Dan banyak orang-orang yang belajar filsafat rata-rata begitu, yang memperdalam filsafat yang dengan apalagi kan dia basicnya memang Nasrani. Tapi segitu-gitunya ternyata dia sampai bilang, ayo di akademis harusnya fair semuanya. Kalau perlu tuh yang tentang pemikiran ide-ide tentang syariat Islam, tentang Daulatul Islamiyah, tentang khilafah, itu juga dibebaskan juga. Coba diadu siapa yang ini, siapa yang kuat konsepnya, siapa yang kuat teorinya. Seru bisa menangani kaum muslimin. Fair. Ya, namanya di akademik. Saya juga kenal sama orang MUI Depok, Masya Allah, Kiai MUI Depok, dia bilang dengan bangga bilang ke kami, salah satunya ke saya, Ustaz, saya begini berani, tesis saya, disertasi saya, S2, S3 saya tentang kekhalifahan Islam, keunggulannya tentang syariat Islam, berani berdebat secara ilmiah, udah pakai kekerasan. Ini kan gini, harus dengan hal yang sama. Hal-hal yang ide segitu sebenarnya wajar dibuat sekalian. Orang punya, lah komunis saja berani. Ini Karl Marx ngomong begini, Friedrich Engels bilang begini, apalagi Vladimir Lenin bilang begini. Mereka bangga kaum kiri. Neo kiri itu bangga, neo komunis itu bangga dengan pemikiran mereka. Tapi kan kalau mereka ada bebas, atau bebas, apalagi orang liberal bebas. Kenapa yang kaum muslimin pengen ngasih solusi? Baru mantap gitu. Jangan belum ngomong nih, baru mantap. Radikal, teroris, ekstremis. Enggak fair. Kenapa itu? Kenapa bisa terjadi? Padahal kita pengen kebaikan buat kaum muslimin ini. Tadi misalnya spionase. Kan itu bisa jadi pelajaran bisa di dalam pendidikan militer. Begitu. Apa saja yang misalnya Islam bisa solusikan, kita ini ya cuma memang namanya dakwah. Kalau dari sudut pandang Islam, kita niatkannya dakwah. Begitu. Ada nas Al-Qur'annya, ada nas sunnahnya, ada sirah nabawiyahnya. Ini loh, dan jangan lupa juga kebanggaan Islam, Izzatul Islamiyahnya keluarkan juga. Ini loh kalau Islam diterapkan begitu dong. Begitu. Nggak apa-apa. Secara ilmiah. Luar biasa. Kenapa kita tidak sampai seperti itu? Ya bagaimana gitu ya tadi saya bilang. Karena wacana Islam sekarang itu, ya, ketika Islam dikumandangkan, apalagi dalam masalah yang katanya sensitif, misalnya kita ngomong khilafah, kita ngomong masalah jihad, kita ngomong masalah jizyah, kita ngomong masalah ya apalah perpolitikan Islam segala macam, itu pasti akan bukan itu pasti juga ya, pasti akan dianggap sebagai radikal, teroris, ekstremis. Padahal maksudnya untuk solusinya untuk manusia. Dan sebagai muslim mestinya yakin. Ini yang parah, yang muslimnya itu nggak yakin kan begitu. Apa yang mau di lucunya orang-orangnya malah ya,
Setiap hari ya Allah minta surga, waghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kok percaya dengan Allah Maha Mampu, pengen orang tuanya diampuni, pengen keluarganya diampuni, pengen keluarganya bahagia, pengen diberi rezeki. Kok amal hukum yang memberi rezeki, yang Maha Pengampun, kitanya nggak percaya, nggak yakin, nggak fair. Ternyata kita sendiri nggak fair, nggak adil gitu. Kepada siapa? Kepada Allah. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan orang-orang yang curang. Curang ini curang sama manusia. Apalagi curang sama Allah. Oh, pengennya mintanya banyak kepada Allah, mintanya bahagia, rezeki yang banyak, jadi orang kaya. Kalau bisa soleh, bahagia, kaya. Wah, Mati masuk surga. mati masuk surga. Ini udah ada sekarang. Hukum Allah udah pernah diterapkan. Dan 13 abad juga berjaya kok. Itu kan diterapkan 13 abad. Kok malah kitanya malah nggak percaya? Kan sungguh-sungguhan, sangat mengherankan. Mungkin orang Arab bilang ajib. Heran saya, ajib tuh udah aja jadi heran, mengheran-herankan dirinya. Mengherankan. Kok ada muslim tapi menolak saya? Kok ada muslim istilahnya menolak? Nih dikasih solusi seperti ini. Kan kalau pakai pikiran positif nih Pak, harusnya kita fair kan? Jihad, konsep-konsep jihad, hukum jihad dalam Islam itu kalau diterapkan di dalam TNI lebih kuat. Kalau perlu saya yakin 100 kali lebih kuat. Begitu loh. Harusnya sebagai muslim udah yakin duluan nih, udah yakin duluan keimanan kan, yang berbicara keimanan di dalam hati, di dalam pikiran. Tinggal siapa yang pantas menyampaikannya. Oh ini ulama anu sini coba sampaikan. Jadi tidak ada yang takutkan saudara. Yang ada cuma kita ditakut-takutin begitu. Oh belum apa tadi saya hiperbolanya saya baru mangap, ya baru mangap udah dikatain radikal, baru mangap udah gitu, baru mangap ya udah. Oh undang-undang IT, ITE. jadi si dai-nya ini, ya orang berdakwah jadi, waduh gimana ya baru mangap kita udah di apa namanya udah dipermasalahkan ya. Inilah akibatnya ketika umat Islam bangsa Indonesia ini yang belum terpahamkan terhadap Islam. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Itu yang itu benar Pak, saya MUI Kota Depok salah satu tokohnya bilang ke saya sendiri, bilang ke kita itu S2 saya tentang itu biasa saja, memang biasa saja. Hal-hal yang kayak gitu lumrah. Ide-ide tentang politik Islam, ide-ide tentang kenapa? Karena kita ingin umat ini, kaum muslimin ini secara khusus dan juga bangsa Indonesia secara umum dan juga umat manusia secara umum punya solusi. Kembali lagi ternyata di dalam intelijen Rasulullah SAW ini sudah yang terdepan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, dan para yang lainnya, sehingga apa yang dilakukan Nabi SAW, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, katanya Quran surat Ali Imran 31, apabila kalian cinta pada Allah, fattabi'uni. Ni-nya itu domir kepada siapa? Kata Nabi siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itibar kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Allah pengennya kita masuk Islam secara kafah. Enggak separuh-separuh, enggak separuh-separuh, enggak boleh separuh-separuh. Kafah sempurna. Nah, ini dalam hal ini sebelum kita buka sesi diskusi, maka berarti di sini adalah spionase Rasulullah SAW sudah yang terdepan. Itu akhirnya dieksekusi dengan catatan apa? Dengan catatan kalau orang-orang yang membahayakan kedaulatan negara, kedaulatan kaum muslimin, ya, membahayakan keselamatan orang banyak, meskipun dia sendiri nggak bawa pedang, nggak bawa pistol, kalau sekarang nggak bawa panah, tapi dia dengan lisannya menyuburkan permusuhan kepada kaum muslimin, maka berarti bisa dieksekusi. Dan itu pun terhadap dianya saja. Dan terbukti kok pada waktu itu akhirnya benar.
ocehan-ocehan permusuhan terhadap kaum muslimin meredah. Ya, tidak ada jadi hembusan-hembusan kepada kaum muslimin. Akhirnya Allah menakdirkan apa? Rasulullah pengen umroh dan akhirnya ditahan oleh Quraisy. Nantinya jadi apa yang kita kisahkan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebagai perjanjian Hudaybiyah. Itu Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, ini di sudut masa Nabi ini kita bisa dapat pelajaran agar kita ya bisa bisa beritiba kepada Nabi, itiba kepada Nabi SAW. Masalah serius. Insya Allah kalau Allah bisa kesempatan bulan-bulan ke depan, ya bisalah kita membahas tematik tentang masalah spionase ala Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, tafadhol. Kami persilakan kepada jemaah yang mau menit lagi, Pak? 8 menit. Ya, Pak Dendi, anggap. Tadi tentang intelijen baru saja. Sebenarnya dalam negara kita ada intelijen besar. Gimana, Pak? Dalam negara juga intelijen negara kita. Intelijen. Ya. Nah, kalau kita bicara intelijen, kadang-kadang kan kita tidak paham Ustaz, ya kan? seseorang ini mau mulai negara lah, ya kan? Contoh kasus Munir dulu kan, sebenarnya dia itu membawa sesuatu ke Den Haag untuk mencarikan visa, ya kan? Mencarikan visa tentang HAM. Ya, ternyata kan bicara di eksekusi. Nah, ternyata yang eksekutor itu kan salah kan Ustaz. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Ustaz, yang eksekusi itu nggak apa-apa ya, itu ibadah juga mungkin ya sebagai eksekutornya nih. Nah, pertanyaannya sekarang kan banyak yang mendukung dia juga nih, bahwa si Munir sebenarnya dia mau membocorkan negara kan. Tapi ternyata kan pendukungnya mendukung juga gitu. Apa itu bagian dari pihak juga gitu Ustaz. Ini kita bicara bukan bicara agama ya, bicara negara nih. Sama aja kayak gitu. Iya. Jadi mungkin berarti ini ya pertanyaannya mengarah kepada kadang-kadang yang tidak diketahui oleh publik pun gitu ya Pak ya, tidak diketahui oleh publik ini sebenarnya dia punya suatu dosa nih gitu ya. Begitu bukan Pak? Maksudnya dia punya suatu kesalahan yang memang hanya diketahui oleh pihak intelijen, ya, misalnya kasus ini Munir. Nah, kan dia eksekusi. Ya mungkin kalau yang eksekusinya benar tadi kan dia emang menjalankan perintah saja kok. Tetapi misalnya ini kan nggak ini kadang-kadang jadi publik aja opininya, itu kan ya kita cenderungnya pahlawan gitu. Tapi ternyata di satu sisi ternyata ada orang-orang tertentu yang mengetahui ini membocorkan rahasia negara gitu. Nah oleh karena itu kalau misalnya saya itu di Islamnya, misalnya kalau di Islam ini yang memang benar-benar bisa kita ambil dari pelajaran intelijen Rasulullah SAW ini, ya, coba yang memang dia benar-benar bisa untuk membahayakan negara dan itu diketahui oleh publik yang pernah dilakukan, misalnya ya Ka'ab bin Al-Ashraf ya, di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini saya lupa tadi tahun yang tadi peristiwa yang saya ceritain tadi itu terjadi bulan Zulhijjah, Masya Allah, pas bulan Zulhijjah di tahun ke-5 Hijriah, 2 bulan setelah perang Ahzab, 1 bulan setelah perang Bani Quraisyah itu kejadiannya. Zulhijjah tahun ke-5 Hijriah tadi eksekusi dari Abu Rafi tadi. Nah itu berarti emang dalam hal ini ada hal-hal yang gak di, tapi kan begini, nah itu dia. Jadi kalau misalnya intelijennya ini paling enggak harusnya kalau memang benar, misalnya eksekusi dalam hal ini misalnya disebut nama Munir. Nah kalau misalnya benar itu iniin aja Publik kan? ke publik, ya bikin ke publik. Ini ada seperti ini ya. Nanti kan pasti ada pendukungnya Munirnya kan pasti ada tuh itu balas opini
Yang mana di satu sisi nih memang tadi gua ini bahaya nih orang nih, nantinya begini, nanti begini. Nah di pendukungnya nggak boleh aktivis HAM, tokoh kita ini orang maksudnya baik begini kan pasti ada kontra begitu. Nah itu nanti dibeli. Nah apa yang dilakukan waktu itu Rasulullah SAW ketika itu emang benar pada awalnya nggak semua muhajirin ansor kaum muslimin di Madinah itu mau ya pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Nah, dan terus dilanjut di tahun berikutnya adalah eksekusi terhadap Ka'ab bin Ashraf dan eksekusi terhadap tadi Abu Rafi bin Abi Mukayyad ini. Yang namanya operasi intelijen yang tahunya hanya ini saja, petinggi-petinggi kaum muslimin saja. Dan juga intelnya tadi bahasa kita intelnya yang ditugaskan sama Nabi SAW. Nah, tapi nantinya setelah itu dibuka, oh sudah terjadi ini, ya eksekusi terhadap Abu Rafi bin Abi Mukayyad dengan dicatut, ya bahwasanya dosa-dosa seperti ini. Kenapa saya bisa tahu itu? Nah, ini kan riwayat sirah nabawiyah, berarti kan ada yang meriwayatkan. Sedangkan riwayatnya itu pasti tersebar. Kok bisa misalnya sejarawan Muslim dulu Imam Al-Waqidi, Imam Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Hisham, itu yang saya sebutkan adalah tokoh-tokoh ahli sirah di zaman dahulu, di zaman Imam Empat Mazhab itu tokoh-tokohnya. Kok bisa mereka sama-sama tahu kisah itu? Padahal itu mereka berjarak usianya itu, masanya itu kira-kira 100 sampai 200 tahun dari Nabi SAW, dari Rasulullah SAW. Tandanya kan berarti memang sudah ada opini publik di situ. Oh ini loh kisahnya ini. Kenapa Abdullah bin Atik ini mengeksekusi dari siapa tadi Abu Rafi. Oh berarti sudah ada opini. Setelah itu pasti dibesar, di blow up ini dosa-dosa dari Abu Rafi bin Abi Mukayyad. Kenapa? Biar kaum muslimin pun ya memang satu lega gitu bahwasanya musuh agama telah dieksekusi. Yang kedua biar tahu kok tiba-tiba dibunuh begitu. Kok tiba-tiba orang ini fulan ini ya, terlepas dari yang kasus misalnya Munir kok bisa dieksekusi sih? Kenapa dieksekusi? Karena ini begitu. Jadi emang harus nah itu dia sebabnya ideologi negara pun kitanya harus jelas. Dalam artian jelas itu kita juga berpihak kepada kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya ini begini. Kenapa bisa sampai dieksekusi begini? Terus terang misalnya ya opini kayak ini juga ya bisa jadi pro dan kontra. Ya. Ini pasti akan bilang kan ini misalnya musuh negara. Ini pasti akan ada yang melawannya pasti. Tapi sebagai negara harus punya otoritas. Nih, ini loh apa dosa-dosanya ini. Oleh karena itu pun sikap-sikap dari negaranya pun pemerintahannya pun harus jelas dan tidak akan ada kejelasan kecuali memakai syariat. Tidak akan ada kejelasan pakai syariat. Selama ini orang kan jadinya, oh kalau begini kata si ini benar. Nah itu dia. Kalau nggak pakai Islam Pak, ini dia negatifnya buruknya. Nggak pakai Islam ini. Si ini nggak benar, si ini nggak benar. Dari sudut pandang liberalisme benar, dari sudut pandang sosialisme nggak benar. Dari sudut pandang sosialisme dibenarkan, komunisme dibenarkan, tapi pas lagi pakai sudut pandang kapitalisme nggak dibenarkan. Nah ini gimana terombang ini? Terjadi terombang ini. Oleh karena itulah berarti harus ada standar yang jelas. Itu dia kenapa kita ini kaum muslimin, para dai, para kiai yang di atas jalan yang istiqomah harusnya memang mengembalikan solusi permasalahan bangsa ini kepada syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada kita bisa bilang dan kepada para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian. Karena sudah masuk waktu isya, mari kita terus bersama pengajian ini dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kepada Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.